Lihat baik-baik. Abu Daud nomor hadis 618. Fayaqulu, maka orang yang sholat itu rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Pertama, lihat ini. Hadwa mankibaihi. Cara pertama sejajar dengan bahunya di sini. Cara pertama. Saya ulang. Mengangkat kedua tangannya. Farafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya. Hadwa mankibaihi. Sejajar dengan bahu. Ini bahu di sini. Berarti segini. Ini cara pertama. Cara kedua, cuma ada dua cara. Di hadis riwayat An-Nasa'i, saya belum tuliskan. Nomor hadis 1101. Angkat tangannya sejajar dengan daun telinga di sini. Yang ini. Jadi begini. Yang jempolnya paling gampang, yang jempolnya sejajar dengan daun telinga bagian bawah. Dan Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, boleh nanti kalau ada yang ingin menempelkan saya begini itu gak ada masalah. Dia ada dua cara, satu di sini sejajar dengan bahu, yang kedua sejajar dengan daun telinga di sini. Jelas? Pelan-pelan. Dan ini tidak ada kaitan laki-laki dengan perempuan. Walaupun di mazhab Asy-Syafi'i dulu perempuan itu dimintakan kalau bisa menggunakan bagian yang kedua di sini lebih rapat. Kenapa? Tinjauannya pada saat itu bukan masalah yang di sini atau di sini, karena tinjauannya dulu ibu sekalian, kerudung-kerudung di masa lalu tidak sama dengan hijab sekarang. Jadi kalau dia terlihat misalnya agak pendek, begitu bertakbir begini terbuka sebagian kerudungnya. Maka dari itu diambil yang paling rapat di sini. Jelas ya? Kalau sekarang misalnya dilebar atau menggunakan mukena bahkan, maka tidak ada masalah kalau ingin mengambil di sini pun sejajar dengan bahu. Itu tidak ada masalah. Jelas sampai sini? Baik, saya masuk ke caranya dulu. Angkat tangannya di sini, sejajar dengan bahu. Atau sejajar dengan daun telinga di sini. Jelas? Dua, perhatikan baik-baik. Telapak tangan. Jarinya tidak terlampau lebar begini. Tidak juga dirapatkan begini. Tapi terulur seperti biasa begini. Saya ulang. Angkat telapak tangannya, dua tangannya. Jarinya tidak begini. Tidak juga rapat begini. Tapi terulur seperti biasa seperti ini. Alhamdulillah. Terulur biasa. Jadi agak sedikit lebar, renggang, tapi tidak terlampau renggang. Seperti ini saja. Jelas? Saya ulang, angkat seperti ini. Menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan begini ke bawah. Ya, karena nanti ada yang terlihat seperti ini. Ya. Wow. Ya. Nah, ini kalau melihat hadisnya, saya bukan pribadi yang senang menyalahkan. Cuma saya belum tahu dari mana sumbernya gitu. Ya, jadi kita tidak usah banyak menyalahkan orang. Kalau kita melihat, tanyakan, saya ini belum belajar, kira-kira dari mana saya mendapatkan referensi itu. Diangkat oleh Anda seperti ini, menghadap ke kiblat, ini kemudian berikan jarak yang renggang. Sudah? Nah, kalau sudah, tahan baik-baik. Fayaqulu, Abu Daud nomor hadis 857. Sambil Anda mengangkat seperti ini, fayaqulu, maka Anda ucapkan Allahu Akbar. Saya ulang. Allahu Akbar. Tidak ada yang lain. Angkat tangannya. Sejajar dengan bahu. Misal. Kemudian sambil Anda mengangkat seperti ini. Hadis yang mengatakan. Fayaqulu. Lalu ucapkan. Allahu Akbar. Paham? Jelas di sini? Nanti saya terangkan bagaimana antara mengangkat sampai sedekap. Dengan kemudian mengucapkannya. Jadi cara pertama. Angkat. Saat Anda mengangkat seperti ini, bagian pertama, fayaqulu, ucapkan Allahu Akbar. Nanti ketika Anda tutup, baru saya kemudian terangkan pada hadis berikutnya. Sampai di sini paham? Angkat, ucapkan apa? Nah, pertanyaan saya, takbir ini disebut takbir apa namanya? Apa artinya takbiratul ihram? Itu poin kita. Karena kebanyakan yang kita lakukan dalam ibadah, itu kita tidak gali. Kenapa disebut ini? Dari mana menemukan kalimat takbiratul ihram? Kalimat takbiratul ihram ditemukan di Abu Daud nomor hadis 618. Saya bacakan hadisnya. Miftahus salat at-tuhur. Salat itu diawali dengan wudu. Wa tahrimuha at-takbir. Ini yang mau saya ulas. Wa tahrimuha at-takbir.
Tahan ya, ini butuh fokus, Anda tolong fokus dulu karena tidak mudah untuk memahami. Saya akan mencoba semudah mungkin untuk menerangkannya. Lihat sini, kalimat takbiratul ihram asalnya dari kalimat hadis Nabi ini. Awali sholat dengan wudu dengan baik. Setelah itu buka kata Nabi dengan takbir. Tapi ketika Anda buka rumus Nabinya, wa tahrimuha at-takbir. Begitu Anda akan mengawali sholat, lakukanlah dengan takbir. Takbir ini uniknya disebut oleh Nabi dengan kata tahrim. Sedangkan dalam istilah fikih sekarang, tahrimnya tidak disebut. Disebutnya dengan ihram. Sehingga menjadi istilah takbiratul ihram. Pertanyaannya, apa perbedaan antara tahrim dengan ihram? Kenapa tidak disebut dengan takbiratul tahrim, tapi takbiratul ihram? Ini ada ihram, ini ada tahrim. Nah, kata tahrim dengan kata ihram, itu dua-duanya memiliki akar kata yang sama, berasal dari kata haram asalnya. Apa artinya haram? Sesuatu yang tidak diperkenankan. Sesuatu yang dilarang. Nggak boleh dilakukan. Nah, kalau Anda misalnya dilarang untuk mengerjakan sesuatu, dan larangan itu sifatnya kuat, sifatnya tegas, dan dimintakan sekuat mungkin untuk menghindarinya, maka rubah kemudian kalimat haram itu secara singkat. Rubah kalimatnya dengan menggunakan kata tahrim namanya. Dari kata haram, berubah menjadi kata tahrim. Jelas? Baik, saya ulang. Haram artinya sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang tidak boleh dilakukan, sesuatu yang harus ditinggalkan. Kalau Anda diminta kuat meninggalkan sesuatu, jangan lakukan usaha yang serius, usaha sungguh-sungguh, tinggalkan itu semua, jangan kerjakan. Maka rubah kalimatnya dari kata haram menjadi kata tahrim. Tahrim itu artinya usaha yang sungguh-sungguh untuk meninggalkan apa yang dilarang. Jelas? Nah, kenapa kemudian Nabi mengatakan buka sholat dengan takbir, takbirnya itu tahrim. Seakan-akan Nabi ingin katakan begini, kalau Anda sudah bertakbir, mengangkat tangan Anda seperti ini, maka dengan mengangkat tangan seperti ini, ayo buang jauh-jauh ke belakang segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Jangan lakukan semua yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Tinggalkan semua yang tidak ada korelasinya dengan sholat. Buang ke belakang yang nggak ada kaitannya. Dunia buang ke belakang, karena nggak ada kaitan sholat dengan dunia. Makanan, syuting, pekerjaan, buang dulu, jangan bawa dalam sholat. Karena persoalannya, Anda pengen khusyuk dalam sholat, tapi masalah-masalah dunia dibawa dalam sholat. Itu yang menyebabkan sholat tidak khusyuk. Betapa banyak orang sudah bertakbir, tapi di pikirannya masih ada yang terbawa dalam pekerjaannya. Allahu Akbar. Aduh, kontaknya diterima apa enggak ya? Allahu Akbar. WC ada yang beli enggak ya? Allahu Akbar. WA belum dibalas. Allahu Akbar. Direksi telepon apa enggak ya? Itu yang menyebabkan sholat kita terganggu, karena saat Anda mulai bertakbir, Anda tidak membuang semua urusan yang tidak terkait dengan sholat ke belakang. Jelas? Jadi, mohon maaf saya naik lagi. Begitu Anda angkat, ini bukan ilmu otak-atik ya. Bukan ngarang ini. Ini kita kembalikan ke hadis, nanti ada kitabnya. Nanti pertemuan berikutnya saya bawakan kitabnya. Namanya Nazarat fi Ma'ani Salat, dengan asrarus salat, rahasia-rahasia di balik gerakan dan bacaan salat. Begitu Anda mengangkat seperti ini, kalau sholat Anda ingin benar, kata Nabi, wa tahrimuha at-takbir. Begitu Anda mengangkat tangan, maka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhkan, membuang segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang urusan dunia ke belakang. Singkatnya begitu. Jelas sampai sini? Baik, tahan sebentar. Kalau Anda kemudian ingin menekankan itu semua, untuk menurunkannya ke bawah, membuang jauh-jauh, Anda sudah berusaha, kemudian Anda pengen buang jauh, pengen jatuhkan ke bawah. Ya, Anda pengen misalnya itu nggak ada dalam sholat kita. Izalah itu dihilangkan sama sekali. Saya nggak pengen sekedar buang, saya pengen hilangkan dalam sholat saya sehingga nggak masuk. Kalau takutnya dibuang saat takbir, datang saat ruku. Kan ada orang yang saat takbirnya memang khusyuk, begitu ruku muncul lagi. Ada yang saat ruku tuh enak, begitu sujud muncul lagi. Kalau Anda ingin membuang untuk selamanya supaya tidak masuk dalam sholat kita, maka rubah kalimat haramnya menjadi bentuk istilah namanya menggunakan hamzah di depan dengan harakat kasrah, ihram. Maka muncul istilah takbiratul ihram.
Apa itu takbiratul ihram? Yaitu takbir yang saat dilakukan Anda berkomitmen untuk membuang semua yang tidak ada kaitannya dengan sholat dari awal sampai akhir. Itu rumus cepatnya. Jadi kalau ada dunia muncul, buang lagi. Kalau ada sesuatu muncul, buang lagi. Sehingga Anda berusaha sejak sujud misalnya, saat sujud, Allahu Akbar. Begitu mau baca bacaan sujud, tiba-tiba muncul dunia. Enyahkan itu, buang. Ya, jangan anggap seakan-akan tidak ada. Buang, fokus lagi, fokus lagi. Itu sebetulnya kalimat ini ketika dimunculkan oleh ulama bukan sekedar kalimat yang menunjukkan bagaimana cara bertakbir, bukan. Tapi itu menunjukkan kunci bagaimana menghadirkan kehusyuan sejak mulai sholat. Paham sampai sini? Secara cepat, takbiratul ihram, bertakbir angkat tangan, buang urusan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, kemudian komitmen itu sampai dengan akhir sholat. Paham sampai sini?